Emang udah bisa Kenapa? pijit kepala barang? Ya pijitnya sih nggak terlalu lama. Kalau saya paling kan di sini kan 15 menit, paling saya 10 menit Iya gitu. nggak masalah kan judulnya gini. Judulnya kan Pijit 90 kepala yang menit. dari jidat sini sampai ke sini tuh sama kepala gini depan belakang kayak gitu. Cuma kemarin pas Ustaz bilang kan, "Mas, kalau bisa ditambah dikitnya gimana diajarin lagi pas sama Ustaz Pramono sekalian tuh kan di video juga ditambahin cara kayak begitu. Jadi biar jangan mungkin kan kaki 10 jadi depan belakang jadi 40, terus punggung ini 55 terus tangan, terus itu baru leher, terus baru kepala ada gitu. Jadi Kayak pas gini. 90 menit. Terus habis Iya. itu langsung praktekin Mas Abu kan minta dipijat, makanya saya pijat lumayan udah pas sampai asar lah selesai saya jadinya. Udah nyobain langsung praktekin ke Mas Abu kan bilang mau dibekam nggak, bilang enggak baru kemarin bekam. Ya udah saya Ya pijat aja. dimasukin ke situ. Udah dari nerima kartu sehat, makanya pijat ini kagak kan hampir sama juga dengan bekam kan, terima kartu sehat dan kartu itu dijelasin sama Ustaz Firdaus, terus rendam kaki kayak gini udah Iya gitu. semua. Gimana persiapan rendam kaki berapa? 5 menit. 5 menit. Rendam kakinya 5 menit. Iya, Berarti 10 menit. 10 menit. Kemudian pijit, telentang. Iya, telentang dulu 10 menit. 10 menit, 10 menit. 20, terus 20. Berarti berapa jumlahnya? udah 30. 30. Terus ditambah balik lagi Telungkup. terus 10 jadi 50. 10. Terus ditambah ini Punggung. dari tulang ekor punggung badannya 15 menit. Jadi Dan 65. 65. 65 terus ditambah tangan 5 menit 75. 75. Sisanya 50 menit tinggal leher sampai pala. Iya, selesai. Iya udah selesai, makanya kemarin langsung saya praktekin kayak Ustaz. Nah, ditulis praktek pijit sama pada Mas Abu gitu. Didiklat loh. Oh gitu. Nah, kan ada tuh tulisan Mas Abu udah ada. Nanti kalau ada zaman kirim gitu. Berarti yang udah dipijit apa aja? Baru Ustaz Firdaus sama Mas Abu. Nah, udah 2, ditulis aja. Coba zaman bekam dari pertama coba jelasin. Bukan pertama kan kita tahap dari kartu sehat. Depan dulu disiapin ruangannya. Semuanya isinya ada ini, terus setelah persiapan ruangan udah balik dari kartu sehat dulu, terus kita lupa ya saya siapin ruangan dulu. Disiapin ruangan udah, terus habis itu baru kalau udah selesai baru kita samperin pasiennya, terus kenalin namanya, Pak saya Yogo, silakan masuk ke ruangan 7 apa ruangan berapa gitu. Salah di ruangan ya Pak, ganti baju itu ada gantungan baju bisa diganti, kalau bisa bapak itu namanya nggak bawa celana pendek, nggak pakai celana pendek, ada sarung Pak. Setelah itu ya saya nunggu di luar Pak ya, udah ganti baju baru kita ketok kurang lebih paling sebenarnya sekarang juga pasiennya yang bilang ya Mas udah Mas gitu. Ya udah kita masuk langsung, setelah masuk udah tinggal persiapan program pertama apa itu namanya, kita doa untuk diri kita sendiri yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Masmi Saifun Fiat kalau Bisami Wawa Samil Alim. Setelah dari situ baru terus baca itu, terus kita lap dulu apa tuh, kita lap yang mau dibekam. Terus setelah kita bersihkan dengan alkohol dan kapas, kita lakukan relaksasi mulai dari telapak kaki sampai doa untuk pasien kapan? Oh iya, doa kita lakukan doa untuk pasien dulu yang membaca nawaitu syifa minallah ta'ala fulan binti fulan al-fatihah. Setelah itu sambil kita Pelan-pelan aja ya bacanya ya. Jangan kenceng-kenceng, nih hati aja. letakkan tangan kita di titik 72 dengan mengusap dari atas sampai ke tulang ekor sama 3 kali dengan membaca la haula wala quwata illa billah lillahi alal ajib. Kadang-kadang kan ada pasien nanya, Pak ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membersihkan energi negatif yang ada di tubuh Bapak dan nanti akan masuk energi positif. Nah kan ada pasien seperti itu nanya kayak gitu. Nggak usah kenceng-kenceng, makanya bila perlu pasien nggak usah tahu. Iya. Ini jelasin nanti Mas Oo akan menjelaskan ke orang baru cara menjelaskan gitu. Jadi doanya dalam hati aja. Jadi pasien tidak tahu loh, cuma tahu namanya kan. Iya dalam Nawaitu syifa minallahi ta'ala Ibrahim misalnya. Al-Fatihah. Dalam hati aja, pelan-pelan. Ya, terus didorong baca la haula wala. Itu nggak usah kenceng-kenceng, pasien nggak harus tahu. Ya.
Ya kalau kemarin kan penjelasan seperti itu, kadang takut ada pasien yang lainnya, oh itu diusap. Iya, nanti malah jadi aneh-aneh nanti kelihatannya. Hmm. Oh ini kan mau terapi, bukan pembersihan kan? Enggak, ini hanya untuk melatih nanti sama menjadi konsultan, memaham tentang energi. Jadi bacaannya juga pelan-pelan. Iya, kalau Untuk kita diri dulu sendiri. juga baca kan dalam hati, cuma kan dia Tapi seperti kayak ketika diklat nggak apa-apa kan? Iya. Diklat tuh harus praktek. Iya, makanya setelah itu baru kita Oke. melakukan relaksasi. Jadi pertama apa? Pertama pakai kapas dulu. Pakai kapas, membersihkan dengan kapas yang titiknya mau dibekal. Gini, kapasnya itu yang disemprot. Disemprot alkohol. Jangan tubuhnya disemprot itu ya. Kadang-kadang ngawur orang-orang, tubuhnya disemprot. Bukan begitu. Kapasnya disemprot, dilap. Dilap tuh. Yang mau dibekal dilap. Setelah udah selesai baru kita melakukan relaksasi, mulai dari telapak kaki sampai ke paha, sampai dari tulang ekor sampai ke kurang lebih lah satu menit lah, 1 sampai 3 menit semua total mungkin sampai ke punggung bisa 5 sampai 7 menitan lah. Setelah itu baru kita mulai. Jadi gini, 1 menit sampai 3 menit kaki kanan, ya. Kaki kiri 1 sampai 3 menit. Punggung dari tulang ekor sampai ke pundak bahu 3 menit. 1 menit sampai 3 menit. Artinya kalau 3 menit berarti ada 9 menit. Itu kan. Habis itu apa? Setelah persiapan bekam baru kita lakukan bekam seluncur dulu. Bekam seluncur dari atas 9 kali kanan. Terus habis itu baru pindah ke kiri 9 kali. Terus habis itu langsung samping 9 kali. Terus itu zigzag 9 kali juga. Udah habis itu. Oke, habis itu Habis udah bekam seluncur baru kita persiapan. kamu kebayang nggak nih kamu? Kebayangin ya. Persiapan Karena nanti kamu habis ini. Persiapan buat bekam. Oke, bekamnya coba sekarang. Sama Bekamnya. titik 72 satu Di atas ini. di atas itu 72 satu ini 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tulang ekor, terus 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Oke. 24. 24 tangan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Oke. Oke, tarikannya Mas. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 3, 10, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, 2, 15, 2, 16, 2, 17, 17, 1 sampai 1,5, 1,5. 1,5, 18, 1, 19, 1, 20, 2, 21, 2, 23, 2, 24, 2. Iya gitu kan lebih enak 3, 2, ya. iya. 23, 2 ya. Nah, 24, 2, 25, 2 gitu aja. Ini maksudnya nanti kan ketika nanti ada orang sama jadi suruh diklat orang gampang menangkapnya, jadi nggak ribet penjelasannya. Ya, oke itu tarikan pertama. Habis tarikan pertama Tusukan, dibuka dulu. dibuka pelan-pelan ditarik terus dilap dulu itunya. Nah itu penting banget. Jadi tarik topi dilap, pakai yang menggunakan pakai pakai tisu dilap, terus habis itu Tisu kering kan? tisu kering itu dilap juga, yang bekas bulatannya itu juga, papanya juga dilap. Kalau misalkan itu ditaruh, mungkin ditaruh di situ terus dilap, baru kita kop lagi. Habis itu baru kita udah semua Ya, dilap, gini. habis itu baru kita tusuk. Jadi gini penjelasannya. Semua titik dibuka, dilap dengan 3 kali lap dengan tisu kering. Tisu kering. Gitu. Setelah itu ditusuk. Itu ditusuk Tusukannya 1
1 3 sampai 5. 5 sampai 7. 2 7 sampai 13. 9 7 sampai 9, 5 sampai 9. 9 sampai 13. 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sampai 13. 10 setelah ikut 3 sampai 7. masa 3 3 sampai 7. 5 sampai 7. Terus 11 12 5 sampai 9 sampai 13. 5 sampai 7. Terus 13 14 15 16 5 sampai 7. Terus 17 1 sampai 3. 18 19 1 sampai 3. 17 berapa? 17 1 sampai 3. 1 sampai 3 kan 18. 17 17 5 sampai 7. Ya. Nah, 18 19 1 sampai 3. 21 22 20 21 22 23 5 sampai 7. Iya, kan gampang sebenarnya kan. Iya. Bedanya 5 sama 7 itu apa bedanya? Kenapa, Pak? Bedanya 5 apa 7 itu berapa? Milihnya yang mana? Kita mau pilih 5 apa 7? Tergantung apa? Ini kan pilihan tuh 5 sampai 7 kan bisa 5, bisa 7, bisa 6. Milih yang 5 tuh yang orang seperti apa? Orang yang kurus, yang tipis. Posisi badannya. Ya postur pasiennya aja. Postur tubuh pasien. Kalau orangnya kuat gede ambil 13. Yang 57 ambil 7. Kalau badannya gede, kalau orangnya biasa-biasa ambil 5. Kan gitu maksudnya loh. Ya, dari kondisi sama postur tubuh pasien. Iya, tergantung. Tapi makanya di teori itu 5 sampai 7. 9 sampai 13. Itu maksudnya untuk membedakan yang mau diterapi siapa. Kalau orangnya kurus-kurus, kayaknya kuatnya 5 aja gitu. Oke, berikutnya setelah ditarik lagi ya. Setelah udah ditusuk, mari kita membersihkan dengan menggunakan tisu. Kalau sedikit Enggak, oh. Kan ditusuk udah. Ditarik lagi dong. Ya kan? Ya udah ditusuk baru di pop lagi. Di pop lagi, tarikan lagi dong. Berapa tarikannya? Sama? Ya tarikan dikurangin, tadinya misalkan Sama lah. tarikannya sama, cuma setelah itu baru pas yang ketiga baru dikurangin. Iya, makanya tarikan itu urutan dulu nih. Habis ditusuk, ditarik. Tarikannya sama dengan pengebasan. Ditunggu berapa menit. Jarak keluar nih. Kurang lebih ya, kalau misalnya dari semuanya itu otomatis yang titik 72 dulu, karena kan dari tadi kan udah kita itu paling kurang lebih ya 3 sampai 7 menit. 5 menit sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Biarkan darah itu keluar, gitu kan. Yang paling duluan yang paling titik 72 dulu. Karena kan apa tuh namanya titik 72 yang paling pertama tadi. Ambil nunggu setelah itu baru tinggal berurutan ditarik menggunakan tisu. Kalau misalkan darahnya sedikit paling cukup hanya 1 tisu saja. Kalau darah agak banyak mungkin bisa 2 sampai 3. Dibersihkan baru kita melakukan ketiga, cuma hanya leher, kaki dan tangan itu tidak di kop lagi. Ya. Leher terus sama ini paha, betis Semua nggak ada kecuali badan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh. Yang lain pun sebenarnya tidak penting ya. Kalau yang lain tuh kebanyakan gampang tuh, kena
blister. Ketika ada blister gimana Mas? Udah bisa kita pecahin yang menggunakan, kita tusuk yang menggunakan jarum yang menggunakan jarum bekam itu. Kita tusuk, kita pecah, kita bilang apa nih Pak, ada blister, jangan diusap. Itu juga membersihkan dengan pelan-pelan. Biasanya alkohol kita membersihkan dengan pelan-pelan biar pasien merasa. Ditusuknya dari samping ya? Tusuknya dari samping. Itu kita bersihkan pelan-pelan. Soalnya kalau misalnya itu kita juga takutnya kan, kalau misalnya kita langsung usap kayak gitu takutnya perih. Kita pecah. Iya, pecahnya pelan-pelan makanya kita bilang ke pasien ini Pak ada blister. Mungkin dia karena keadaan badannya lagi suhunya kurang bagus juga, suhu badannya. Oke, habis setelah itu ya udah selesai, kita bersihkan, baru kita lakukan telusur. Kalau di saya kan habis dibekam itu kita telusur lagi badannya, terus kita uyang-uyang pakai anduk. Pakai dulu minyak zaitun ya. Pakai minyak zaitun, sambil kita uyangnya tempat yang kita bekam tadi, yang baru kita pakai anduk sambil kita tekan beri tekanan sesuai dengan tekanan, nggak terlalu keras, nggak terlalu kencang. Setelah selesai udah kita langsung bilang ke pasien, Pak sudah Pak, 1 jam lamanya sampai selesai. Oke. Kecuali kalau bekam 30. Jadi gini Mas, oke, secara keseluruhan udah urutannya benar.